bikin semua orang menangis. Suamiku sering lihat adik kandungku dibawa pria hidung belang pergi naik mobil mewah. 6 bulan kemudian adikku dibawa ke rumah sakit karena hampir mengugurkan kandungannya. Saat tahu pekerjaan adikku, aku pun syok. Namaku Gina Lestari. Hidupku sederhana, tapi aku selalu merasa cukup. Aku tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama suamiku, Ari, dan anak sematawayang kami, Dava, yang baru berusia 10 tahun. Kontrakan kami mungkin hanya berukuran petak, dengan ruang tamu yang merangkap ruang keluarga, kamar tidur sempit, dan dapur sederhana di belakang. Tapi di dalamnya ada tawa, cerita, dan cinta yang selalu membuatku kuat. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu dari mereka. Setelah menyalakan kompor kecil dan menyiapkan air panas, aku biasanya akan menyiapkan adonan mie, memotong ayam, dan meracik bumbu. Suamiku, Ari, berjualan mie ayam di depan gang. Warung kecilnya hanya berupa gerobak dengan beberapa kursi panjang, tapi pelanggan kami lumayan banyak, terutama anak-anak sekolah dan pegawai yang berangkat kerja. Aku selalu membantu Ari, sementara Dava bersiap ke sekolah. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Dava keluar dari kamar sambil menguap lebar. Rambutnya masih acak-acakan. "Ma, ada sarapan?" tanyanya sambil mengucek mata. Aku tersenyum. "Ada, sayang. Mau roti atau nasi goreng?" "Roti aja, Ma. Biar cepat. Soalnya nanti aku mau berangkat sama teman-teman," jawabnya sambil menarik kursi plastik di dapur. Ari, yang sedang menyalakan lampu gerobak di depan rumah, ikut nimbrung. Anak bujang udah gede ya sekarang. Udah nggak mau diantar sama bapak lagi." Dava nyengir sambil mengoleskan selai coklat ke roti. "Hehe, kalau diantar bapak, aku suka malu, Pak. Teman-teman suka godain." Aku tertawa kecil mendengarnya. Kamu ini. Padahal dulu tiap pagi nangis kalau nggak ditemenin bapak sampai kelas." Dava hanya manyun, lalu melahap rotinya dengan cepat. Ari mendekat ke dapur, duduk di kursi yang sama dengan Dava. "Ya udah, kalau gitu nanti pulangnya jangan main dulu, langsung ke rumah. Bapak sama mama kan capek dagang. Kamu bisa bantu dikit bersihin rumah," kata Ari, setengah bercanda, setengah serius. "Iya, Pak. Aku janji pulang langsung. Tapi boleh main game dulu nggak?" tanya Dava sambil memandangku. Aku mengelus kepalanya. "Boleh, tapi jangan kelamaan. PR harus dikerjain dulu." "Siap, Ma," katanya riang. Aku menatap wajah Ari. Meski kulitnya makin legam karena setiap hari berpanas-panasan di jalan, senyumnya selalu menenangkan. Ia tipe suami yang jarang banyak bicara manis, tapi selalu bekerja keras. Setiap tetes keringatnya terasa seperti bukti cinta untuk kami berdua. Setelah Dava berangkat sekolah, aku dan Ari bersiap mendorong gerobak mie ayam ke depan gang. Jalanan sudah mulai ramai. Beberapa anak sekolah berlarian, motor-motor berdesakan lewat, dan pedagang sayur memanggil-manggil pembeli. "Bang, mie ayamnya udah bisa belum? Buru-buru nih, mau ngantor?" seru seorang pelanggan langganan, Pak Rudi, seorang pegawai kelurahan. "Bisa, Pak. Sabar, ya. 1 porsi langsung jadi," jawab Ari sambil tersenyum ramah. Aku cepat-cepat membantu. Kuambil mie dari wadah, kuletakkan di saringan kawat, lalu kuceburkan ke air mendidih. Aroma mie yang direbus bercampur dengan wangi kaldu ayam mengepul, membuat suasana pagi semakin hidup. "Gina, tambahin bakso sama pangsit, ya. Pak Rudi biasanya suka begitu," kata Ari. Aku mengangguk. "Siap,
Bos. Pak Rudi tertawa mendengar celetukanku. Wah, kalau istri manggil suami, bos, pasti rumah tangganya adem terus. Ya. Aku tersenyum malu. Ari hanya menimpali dengan candaan. Iya, Pak. Asal bos beneran gak marah-marah, istri juga gak pusing. Obrolan-obrolan ringan itu selalu membuat dagangan kami terasa lebih dari sekadar jualan. Ada kehangatan, ada interaksi yang akrab. Kadang aku merasa warung kecil ini adalah tempat kami berbagi cerita dengan orang-orang sekitar. Menjelang siang, warung kami mulai ramai oleh anak-anak sekolah yang pulang. Suasana riuh penuh tawa. Bang, mie ayamnya 1 ya, tapi pedes banget. Teriak seorang anak SMP. Boleh. Tapi jangan nangis kalau kepedesan. Jawab Ari sambil tersenyum. Aku ikut menimpali. Kalau nangis, nanti disuruh cuci piring sama bapak kamu. Loh? Anak-anak itu tertawa terbahak-bahak. Begitulah setiap hari. Meski lelah, hati terasa ringan karena suasana selalu penuh canda. Menjelang sore, setelah dagangan hampir habis, aku dan Ari duduk berdua di bangku kayu. Angin sore menyapu wajah kami. Ari, kataku pelan, kamu capek banget, ya? Ia menggeleng. Capek sih capek, tapi kalau lihat kamu sama Dava bahagia, rasanya semua terbayar. Aku menunduk, hatiku menghangat. Aku beruntung banget punya kamu. Ari menatapku serius, lalu tersenyum kecil. Nggak usah lebay, yang penting kita sehat, rejeki halal, sama-sama jagain keluarga kecil ini. Aku tertawa kecil. Tapi dalam hati aku sungguh bersyukur. Hidup kami memang pas-pasan, tapi aku selalu merasa kaya. Kaya oleh cinta, kaya oleh kebersamaan. Sore itu, Dava pulang dengan wajah cerah. Tasnya hampir terlepas dari pundak, tapi ia berlari ke arah kami. "Ma, Pak, tadi aku juara lomba menggambar di sekolah," katanya sambil menunjukkan kertas bergambar pemandangan gunung dengan sawah. Aku terkejut sekaligus bangga. Masya Allah, bagus banget, Nak. Mama bangga sama kamu. Ari mengacak rambutnya. Hebat, anak bapak. Nanti kita tempel di dinding, ya? Dava tersenyum lebar. Iya, Pak. Aku juga nanti mau gambar mama sama bapak. Aku mendekap anakku erat-erat. Di saat seperti itu, aku merasa rumah kontrakan sempit kami adalah istana. Istana yang dindingnya mungkin kusam, tapi diisi cinta dan tawa yang tak ternilai harganya. Sore itu aku baru saja selesai membereskan panci dan mangkuk bekas jualan mie ayam ketika terdengar suara gaduh di depan rumah kontrakan. Suara koper diseret, lalu ketukan cepat di pintu. Aku mengerutkan kening, merasa aneh. Jarang ada tamu datang sore-sore begini. Tok, tok, tok. Aku buru-buru membuka pintu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat wajah yang sudah lama tak kutemui. Ernie, aku spontan berseru. Adikku berdiri di depan pintu dengan napas tersengal, keringat bercucuran. Rambutnya terurai berantakan, wajahnya pucat, tapi matanya berbinar. Di tangannya ada tas besar yang tampak penuh sesak. Gina, aku mau kerja di kota. Boleh numpang dulu di sini? Katanya cepat, seolah takut aku menolaknya. Aku terdiam. Hatiku campur aduk. Antara senang bertemu adik, tapi juga khawatir. Kamu, kok tiba-tiba? Nggak bilang dulu? Ernie menggigit bibirnya. Aku nggak bisa nunggu, Kak. Di rumah, aku ngerasa tertekan. Jadi aku langsung aja pergi. Belum sempat aku menjawab, Ari keluar dari dalam rumah, masih dengan kaos lusuh penuh noda tepung. Ada siapa? Gina? Tanyanya. Aku menoleh cepat. Ini,
Mas, Ernie. Dia tiba-tiba datang. Ari terkejut, lalu tersenyum canggung. Oh, adikmu ya? Ya Allah, jauh-jauh sendiri bawa tas segede itu. Masuk dulu, masuk. Jangan di depan pintu. Ernie tersenyum malu, lalu menyeret tasnya masuk ruang tamu yang sempit. Aku segera menutup pintu dan duduk di sampingnya. Ernie, kamu kabarnya gimana? Kok bisa tiba-tiba nyasar ke sini? Orang rumah tahu? Tanyaku. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk. Kak, sebenarnya aku kabur. Ayah sama ibu nggak tahu. Aku terlonjak kaget. Astagfirullah. Ernie, kamu sadar nggak yang kamu lakukan? Kabur dari rumah tanpa izin itu masalah besar. Ari langsung menimpali, iya, Ernie. Kalau orang tua nyariin gimana? Mereka pasti panik. Ernie menggenggam tanganku erat. Kak, tolong aku. Aku nggak betah di rumah. Tiap hari selalu disuruh ini itu, nggak pernah dianggap. Aku pengen mandiri, cari kerja di kota. Aku janji nggak akan nyusahin kakak sama Mas Ari. Aku menatap wajahnya lama. Air matanya mulai mengalir, membuat hatiku luluh. Tapi di sisi lain, rasa tanggung jawabku sebagai kakak membuatku tak bisa begitu saja mengiyakan. Aku harus telepon ayah sama ibu dulu. Biar mereka tenang, kataku tegas. Ernie buru-buru menggeleng. Jangan, Kak, nanti aku disuruh pulang. Aku nggak mau, aku pengen di sini aja. Aku menghela napas panjang. Aku tetap harus bilang. Aku nggak mau dianggap menculik kamu. Tanpa menunggu persetujuan, aku segera mengambil ponsel di meja. Tanganku sedikit gemetar saat menekan nomor rumah di kampung. Setelah beberapa nada sambung, suara ibu terdengar. Assalamualaikum. Gina? Waalaikumsalam, Bu, jawabku pelan. Bu, Ernie ada di sini. Hening sejenak. Lalu suara ibu meninggi. Apa? Ernie di rumahmu? Astagfirullah, anak itu. Dari tadi pagi dia nggak kelihatan, ayah sama ibu panik. Kamu serius, Gina? Aku menatap Ernie yang kini menunduk, wajahnya pucat. Iya, Bu. Dia datang bawa tas besar. Katanya mau kerja di kota. Suara ayah terdengar dari belakang, lantang. Ernie kabur. Gina, tolong jangan kasih dia kemana-mana dulu. Biar ayah pikirkan. Anak itu makin keras kepala aja. Aku mencoba menenangkan. Iya, yah. Ernie aman di sini. Tapi dia nggak mau pulang. Bilang sama dia, jangan bikin orang tua tambah tua sebelum waktunya. Bentak ayah. Aku menutup telepon dengan hati berat. Lalu menatap Ernie tajam. Dengar sendiri kan? Ayah sama ibu khawatir setengah mati. Ernie terisak. Aku nggak niat bikin mereka panik. Kak, aku nggak tahan. Di rumah aku selalu dibandingin sama kamu. Katanya Kak Gina rajin, Kak Gina patuh, Kak Gina nggak pernah bikin masalah. Aku capek jadi bayanganmu. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Selama ini aku tak pernah tahu perasaan sebenarnya. Ari menghela napas, lalu duduk di samping Ernie. Ernie, semua orang tua pasti punya cara sendiri. Kadang mereka memang gak sadar kata-kata mereka bisa bikin anak sakit hati. Tapi kabur bukan solusi. Ernie mengusap air matanya. Tapi aku pengen buktiin kalau aku bisa mandiri. Biar ayah sama ibu lihat. Aku menatapnya penuh iba. Kalau memang mau kerja, kenapa nggak ngomong baik-baik? Aku bisa bantu cari jalan. Bukan kabur seperti ini. Kalau ngomong,
Aku pasti nggak diizinin, Kak, jawabnya lirih. Suasana ruang tamu terasa berat. Aku mencoba berpikir jernih. Di satu sisi aku tak tega mengusir Ernie. Di sisi lain, aku tak ingin membuat orang tuaku semakin sakit hati. Begini, Ernie, kataku akhirnya, kamu boleh tinggal sementara di sini. Tapi harus ada syarat. Pertama, kamu harus janji hubungi ayah sama ibu. Biar mereka tenang. Kedua, jangan bikin masalah. Kalau kamu sungguh-sungguh mau kerja, kita cari jalan yang halal dan jelas. Ernie mengangguk pelan. Baik, Kak. Aku janji. Ari menimpali, mulai malam ini kamu istirahat dulu. Besok kita bicarakan lagi. Jangan buru-buru. Kota ini keras, Ernie. Kalau kamu nggak hati-hati, bisa hancur. Ernie memandang kami dengan mata berkaca-kaca. Makasih, Kak. Makasih, Mas. Aku janji nggak akan nyusahin kalian. Aku mengusap bahunya. Bukan soal nyusahin atau enggak, tapi kamu harus tahu, ini bukan cuma tentang kamu. Ini tentang keluarga kita semua. Malam itu, kontrakan kecil kami terasa berbeda. Ada satu tas besar di sudut ruang tamu, dan ada satu jiwa penuh keresahan yang kini menjadi bagian dari rumah kami. Malam itu, setelah Dava tertidur pulas di kamarnya yang sempit, aku dan Ari duduk di ruang tamu. Lampu redup menggantung di atas kepala, sementara suara kipas angin tua berderit pelan. Ernie sudah berbaring di lantai beralaskan kasur tipis yang tadi aku keluarkan dari gudang. Kontrakan kecil ini tiba-tiba terasa lebih sempit dari biasanya. Aku menatap Ari, yang duduk bersila sambil merokok pelan. Wajahnya serius, berbeda dari biasanya. Mas, aku membuka suara dengan hati-hati. Aku tahu kamu gak nyaman. Ari menghembuskan asap, lalu menatapku. Gina, kontrakan kita kecil banget. Dapur nyatu sama ruang tamu, kamar cuma satu. Sekarang ada Ernie di sini. Kamu yakin bisa nyaman? Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Selama ini kami sudah terbiasa hidup bertiga. Sederhana, tapi cukup. Kini, kehadiran Ernie membuat semuanya berubah. Mas, jawabku pelan, dia adikku. Aku nggak tega nolak. Lagi pula, dia butuh tempat tinggal. Kalau bukan aku, siapa lagi? Ari menghela napas panjang. Aku ngerti, Gina. Aku pun nggak keberatan kalau cuma sementara. Tapi aku lihat dari wajah Ernie, dia kayaknya nggak ada niat balik cepat. Kamu sadar nggak? Aku menunduk. Kata-kata Ari menusuk. Memang ada ketakutan itu di hatiku. Ernie kabur dari rumah dengan tekad kuat, bukan sekadar main-main. Tapi kalau aku usir, Mas, ayah sama ibu bisa lebih sakit hati lagi. Aku juga nggak sanggup ngelihat Ernie berkeliaran sendirian di kota. Kamu tahu sendiri, kota ini keras. Bisa-bisa dia terjerumus. Ari memandangku lama. Jadi, kamu yakin mau dia tinggal di sini? Aku menatap wajah suamiku, berusaha mencari pemahaman. Aku yakin, Mas. Kita coba dulu. Kalau memang terasa berat, nanti kita pikirkan jalan lain. Tapi sekarang, izinkan aku jaga dia. Ari terdiam, lalu mematikan rokoknya. Ia mengusap wajahnya sendiri, seolah menahan letih. Baiklah, Gina, aku ikut keputusanmu. Tapi ingat, jangan sampai ini mengganggu kehidupan kita. Apalagi Dava. Dia masih kecil, butuh perhatian penuh. Aku mengangguk cepat. Iya, Mas. Aku janji. Aku akan tetap utamakan kamu sama Dava. Kami berdua terdiam lama. Suara nyamuk berdesing di telinga,
Sesekali anjing tetangga menggonggong di luar. Malam itu terasa panjang, penuh beban pikiran. Keesokan paginya, suasana rumah sedikit berbeda. Ernie bangun lebih awal, mungkin karena belum terbiasa tidur di lantai. Ia terlihat kikuk, berdiri di dapur sambil menatap panci yang aku gunakan untuk merebus mie. "Kak, aku bantu, ya?" katanya pelan. Aku menoleh sambil tersenyum tipis. "Boleh. Coba iris bawang merah ini, ya. Hati-hati pisaunya tajam." Ernie mengangguk semangat. "Siap, Kak." Ari keluar dari kamar sambil menguap. Matanya sempat melirik ke arah Ernie, lalu padaku. Aku bisa membaca jelas ekspresi itu, canggung, belum terbiasa. "Pagi, Mas," sapaku lembut. "Pagi," jawab Ari singkat sambil duduk di kursi plastik. Ia menyalakan radio kecil, mencoba mencairkan suasana. Dava berlari keluar kamar, masih dengan rambut acak-acakan. "Mama sarapan apa?" Aku tertawa kecil. "Nasi goreng, Nak. Sabar, sebentar lagi jadi." Ernie langsung menyahut, "Aku yang gorengin, Kak. Biar aku aja." Aku sedikit ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Ya sudah, coba." Ia dengan sigap menuang minyak ke wajan. Suara ces terdengar, aroma bawang harum memenuhi dapur. Ari hanya memperhatikan dengan wajah datar, sementara aku berusaha menahan degup jantung. Aku tahu Ari masih sulit menerima kehadiran Ernie sepenuhnya. "Pak," bisikku saat Dava sibuk bermain-mainan di lantai. "Tolong beri dia kesempatan. Dia lagi berusaha." Ari menoleh sebentar, lalu mengangguk kecil tanpa bicara. Siang harinya, setelah dagangan mie ayam habis, aku, Ari, dan Ernie duduk bertiga di depan kontrakan. Angin sore menerpa, suara anak-anak bermain kelereng terdengar dari ujung gang. "Ernie," Ari membuka pembicaraan, suaranya tenang tapi tegas. "Kalau kamu mau tinggal di sini, ada aturan yang harus kamu ikuti." Ernie menegakkan duduknya. "Aturan apa, Mas?" "Pertama, kamu harus bantu-bantu di rumah. Jangan cuma numpang tidur. Kedua, kamu harus bicara sama ayah sama ibu. Nggak bisa kamu diam aja. Mereka orang tua, mereka berhak tahu keadaanmu." Ernie menggigit bibir, lalu menatapku, seolah mencari dukungan. Aku mengangguk. "Mas Ari benar. Aku juga nggak bisa terus-terusan jadi penengah. Kamu harus hadapi." Air mata menggenang di matanya. "Tapi Kak, aku takut. Kalau aku hubungi ayah sama ibu, pasti mereka marah besar." Ari menatapnya tajam. "Lebih baik dimarahi karena jujur, daripada lari terus. Kamu mau hidup sampai kapan sembunyi begini?" Ernie menunduk, suaranya hampir berbisik. "Baik, Mas. Aku akan coba telepon nanti malam." Aku meraih tangannya, mengelus lembut. "Itu keputusan yang tepat, Dik." Malam itu, setelah makan bersama, aku menyiapkan ponsel. Ernie duduk di sampingku, wajahnya pucat. Ari memperhatikan dari kursi dengan tangan terlipat di dada. "Ayo, Dik, hubungi ayah sama ibu," kataku. Dengan tangan gemetar, Ernie menekan nomor rumah. Suara sambungan terdengar, lalu suara ibu yang lelah menjawab. "Halo, ini siapa?" "Ibu, ini Ernie," jawabnya lirih. "Sun." Lalu suara ibu meninggi. "Ernie?" "Astagfirullah, kamu di mana?" Bikin ibu sama ayah panik setengah mati. Ernie terisak. "Bu, maaf, aku sekarang di rumah Kak Gina. Aku pengen kerja di kota."
tolong jangan paksa aku pulang." Suara ayah terdengar lantang dari belakang. "Ernie, kamu anak perempuan, jangan keras kepala. Kota itu bukan tempat main-main." "Ayah, tolong dengarkan aku sekali ini," tangis Ernie pecah. "Aku ingin buktiin kalau aku bisa. Aku janji jaga diri." Aku ikut risak, mendengar ketegangan itu. Ari memberi isyarat dengan matanya agar aku tetap tenang. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, ayah menghela napas berat. "Baiklah, kalau memang kamu sudah nekat, ayah pasrah. Tapi ingat, jangan bikin malu keluarga. Dan Gina, tolong awasi adikmu. Jangan sampai salah jalan." Aku menjawab pelan, "Iya, Yah. Aku janji akan jaga dia." Telepon ditutup. Ernie langsung menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis terisak. Aku memeluknya erat. "Sudah, Dik. Kamu sudah berani ambil keputusan. Sekarang tinggal dijalani dengan benar." Ari menatap kami berdua. Wajahnya masih tegang, tapi aku tahu ia sedikit lega. Ia bangkit, lalu berkata pelan, "Mulai besok, Ernie, kamu ikut bantu di warung. Biar tahu rasanya cari uang di kota." Ernie mengangguk sambil menyeka air matanya. "Iya, Mas. Aku siap." Malam itu, kontrakan kecil kami penuh dengan perasaan campur aduk. Lega, cemas, dan harapan. Aku tahu, keputusan ini tidak mudah. Tapi begitulah hidup. Kadang, yang kecil dan sempit bisa tetap menjadi tempat lahirnya keputusan besar. Hari-hari pertama Ernie tinggal bersama kami berjalan relatif tenang. Ia bahkan sempat terlihat bersemangat membantu di warung mie ayam, meski gerakannya masih canggung. Namun, memasuki hari keempat, aku mulai merasakan perubahan. Ernie sering terlihat gelisah, dan bibirnya tak henti mengeluarkan keluhan. Sore itu, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman kontrakan yang hanya sebesar ubin 3x3 meter, kudengar suara Ernie dari dalam rumah. Ya ampun, kontrakan sekecil ini benar-benar bikin sumpek. Nggak ada ruang gerak. Mau tidur aja harus mepet-mepetan. Hidup di kota ternyata nggak seperti bayanganku. Nada suaranya sinis, bahkan ada sedikit tawa mengejek di ujung kalimat. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan diri. Dari luar, aku masuk sambil tersenyum tipis. "Dik, sabar. Memang kontrakan kita sempit, tapi ini tempat yang selama ini bisa jadi rumah buatku, Ari, dan Dava. Biar kecil, yang penting ada bahagianya." Ernie mendengus. "Bahagia gimana, Kak? Jujur aja, aku ngerasa kayak dikurung. Kalau di TV atau cerita orang-orang, hidup di kota itu glamor, seru, bisa jalan-jalan ke mall, nongkrong di kafe. Tapi ini, cuma kontrakan sempit sama gerobak mie ayam. Aku nggak nyangka beginilah kenyataannya." Aku menatap wajahnya, antara iba dan kesal. "Ernie, apa kamu lupa? Dari awal aku udah bilang, hidup di kota nggak semudah yang kamu bayangin. Kita harus kerja keras dulu sebelum bisa menikmati yang kamu sebut glamor itu." Saat itu Ari masuk sambil membawa ember berisi piring kotor dari warung. Ia mendengar jelas keluhan Ernie dan berhenti sejenak. Matanya menatap tajam. "Ernie," suaranya dalam. "Kamu datang ke sini katanya mau kerja, mau buktiin bisa mandiri. Tapi baru beberapa hari udah ngeluh soal kontrakan. Kamu pikir kami betah tinggal di tempat sempit ini? Kami bertahan karena nggak punya pilihan lain. Jangan remehkan tempat ini." Ernie terdiam sebentar, lalu menunduk. Tapi beberapa detik kemudian ia menjawab, "Aku bukan maksud remehin, Mas. Cuma, aku nggak nyangka aja.
Aku pikir kota itu penuh peluang, tapi malah kayak gini. Ari meletakkan ember dengan sedikit kasar di lantai, bunyinya cukup keras membuat aku kaget. Kalau kamu cuma mau gaya tanpa usaha, mending pulang aja. Kota ini bukan buat orang yang cuma bisa mengeluh. Mas, aku buru-buru menahan, melihat wajah Ernie memerah. Jangan begitu. Dia masih beradaptasi. Ernie menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lihat, kan, Kak? Mas Ari nggak suka aku di sini. Dari awal aku tahu. Aku meraih tangannya. Bukan begitu, Dik. Dia cuma capek. Kamu tahu sendiri, tiap hari dia kerja dorong gerobak, masak, ngeladenin pembeli. Kalau dengar keluhan terus, wajar dia kesal. Ernie menarik tangannya kasar. Ya, udah jelas aku ini orang asing di rumah ini. Jangan ngomong gitu. Suaraku meninggi, tak tahan lagi. Kamu adikku. Aku terima kamu di sini meski kontrakan sempit. Tapi tolong, hargai. Jangan selalu bandingin dengan bayanganmu tentang kota. Suasana hening sejenak. Dava, yang sejak tadi menggambar di meja, menatap kami dengan wajah bingung. Mama, kenapa ribut? Aku cepat menoleh padanya, berusaha tersenyum. Nggak apa-apa, Nak. Lanjut gambar aja, ya. Malamnya, setelah makan, suasana masih terasa tegang. Ari duduk di luar sambil merokok, sementara aku mencuci piring. Ernie berdiam diri di kamar, wajahnya kusut. Aku menghampiri Ari. Mas, jangan terlalu keras sama Ernie. Dia memang suka ngomong sembarangan, tapi hatinya nggak seburuk itu. Ari menatap langit gelap, lalu menghela napas berat. Gina, aku bisa sabar kalau keluhannya cuma sekali dua kali. Tapi ini tiap hari. Aku takut lama-lama rumah ini jadi nggak tenang. Aku menggenggam lengannya. Aku akan bicara lagi sama dia. Aku nggak mau hubungan kita rusak gara-gara Ernie. Ari menatapku serius. Aku percaya sama kamu, Gina. Tapi ingat, jangan sampai kamu terlalu sibuk mikirin adikmu sampai lupa sama keluarga kita sendiri. Kata-kata itu menusukku. Aku tahu Ari benar. Malam semakin larut. Aku masuk ke kamar tempat Ernie berbaring, menatap langit-langit dengan wajah kosong. Aku duduk di sampingnya, mengelus rambutnya. Dik, aku tahu kamu kecewa. Tapi kamu harus ngerti, hidup di kota nggak langsung indah. Aku aja sama Mas Ari bertahun-tahun berjuang, baru bisa sampai di titik ini. Itu pun masih jauh dari kata mapan. Ernie menggeliat, lalu memandangku. Kak, aku cuma pengen hidup beda. Aku capek di rumah selalu dibandingin sama kamu. Aku pikir di kota, aku bisa mulai dari nol, jadi diriku sendiri. Tapi sekarang aku malah merasa lebih kecil lagi. Aku terdiam, lalu menatap matanya dalam-dalam. Kalau kamu benar-benar mau jadi dirimu sendiri, berhentilah mengeluh. Buktikan lewat kerja keras. Jangan cuma mimpiin mall dan kafe. Itu semua bisa kamu capai kalau kamu berusaha. Air mata menetes dari sudut mata Ernie. Aku takut gagal, Kak. Aku memeluknya erat. Nggak apa-apa gagal, asal jangan lari. Kamu sudah berani kabur sejauh ini, masa kalah sama rasa takut? Ernie menangis pelan dalam pelukanku. Aku akan coba, Kak. Tapi tolong jangan biarin Mas Ari benci aku. Aku menghela napas panjang. Mas Ari nggak benci kamu. Dia cuma keras. Percaya sama aku. Esok paginya, aku menyiapkan sarapan lebih cepat. Ari keluar dengan wajah masih dingin, sementara Ernie menunduk, tak berani bicara. Aku mencoba mencairkan suasana. Mas,
Coba nasi gorengnya. Aku tambahin bakso sisa kemarin. Ari mengangguk singkat. Dava, dengan polosnya, tiba-tiba berkata, omong-omong, Tante Erni jangan sedih, ya. Kalau sumpek, main aja sama aku. Kita bisa gambar bareng. Semua terdiam. Erni tersenyum tipis, lalu mengelus kepala Dava. Makasih, nak. Tante janji nggak ngeluh lagi. Aku dan Ari saling pandang. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, aku melihat secercah keikhlasan di wajah Erni. Meski kecil, itu jadi harapan baru malam itu. Udara begitu pengap meski jendela kontrakan sudah terbuka lebar. Kipas angin tua di sudut kamar berdengung keras, seolah ikut menyuarakan keresahan yang memenuhi rumah kecil kami. Dava sudah tidur di kasur tipisnya, sementara aku dan Ari duduk di ruang tengah yang sempit. Lampu neon redup berkelip-kelip, menambah suasana makin muram. Ari duduk bersandar di kursi plastik, wajahnya terlihat tegang. Ia menatapku lama, seakan menimbang kata-kata yang akan keluar. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, dan aku tahu itu pasti soal Erni. Aku nggak bisa terus begini, Gina. Suara Ari akhirnya pecah, pelan tapi penuh tekanan. Aku menoleh, pura-pura tak mengerti. Maksudnya? Ari menarik napas panjang. Tangannya mengepal di atas meja kecil. Aku nggak nyaman ada Erni di sini. Kata-katanya itu loh, Gina, menyakitkan. Dia seenaknya bilang kontrakan kita sumpek. Hidup bareng kita bikin gak betah. Aku tahan selama ini, tapi lama-lama rasanya kayak diremehkan. Aku tercekat. Jantungku berdegup kencang, tapi aku berusaha menahan diri. Ari, dia adikku. Kamu tahu kan, dia datang ke sini karena gak punya tempat lain. Kalau bukan kita yang nolong, siapa lagi? Ya aku tahu dia adikmu. Suara Ari meninggi. Tapi apa itu alasan buat dia bebas ngomong seenaknya? Rumah ini memang kecil. Iya. Hidup kita memang pas-pasan. Iya. Tapi apa dia berhak menghina begitu? Aku ikut terbakar. Kamu pikir aku gak sakit hati dengar ucapannya? Aku juga marah, Ari. Tapi dia adikku. Darah dagingku. Mau tinggal di mana lagi kalau bukan di sini? Ari berdiri, kursi plastik bergeser kasar ke belakang. Selalu jawabannya begitu, Gina. Selalu pakai alasan, dia adikku. Kamu gak pernah mikirin perasaan aku. Kamu tahu gak, setiap kali dia ngomong begitu, aku merasa gagal sebagai suami. Aku kerja banting tulang jualan mie ayam, berusaha bikin kamu dan Dava gak kekurangan. Tapi semua itu dianggap remeh sama dia. Aku menelan ludah, air mataku mulai menggenang. Ari, jangan salahin aku. Aku cuma mau jadi kakak yang baik. Aku cuma mau nolong dia. Nolong? Atau kamu cuma gak bisa tegas sama dia? Ari mendekat, menatapku dengan mata berkilat penuh amarah. Gina, kita ini sudah cukup berat hidupnya. Sekarang ditambah lagi dengan orang yang gak tahu diri. Kamu pikir rumah kecil ini bisa menampung 2 keluarga? Besok-besok kalau dia makin parah gimana? Aku tersentak, suaraku pecah. Jangan bicara seolah Erni itu beban. Ari, dia masih muda, masih bingung, wajar kalau banyak ngeluh. Jangan kamu jauhin dia. Ari membanting tangannya ke meja, membuat gelas plastik berisi air berguncang. Aku nggak sanggup kalau begini terus. Kamu selalu bela dia, sementara aku cuma dianggap suami yang harus sabar tanpa batas. Aku menunduk, bahuku bergetar menahan tangis. Kata-kata Ari menusuk hatiku dalam-dalam. Aku ingin membela Erni,
Tapi aku juga tak bisa menutup mata bahwa sikap adikku memang sering keterlaluan. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara kipas tua dan napas kami yang memburu. Aku ini kepala rumah tangga. Gina, Ari kembali bicara, kali ini lebih tenang, tapi suaranya berat. Aku nggak mau ada orang yang meremehkan hidup kita. Kalau kamu nggak bisa lihat itu, berarti kamu nggak ngerti perasaanku. Aku mendongak, menatap wajahnya yang penuh luka. Aku ngerti, Ari. Aku tahu kamu sudah berjuang. Aku bangga sama kamu, sungguh. Tapi tolong, beri Ernie waktu. Dia pasti akan sadar. Dia cuma butuh tempat untuk berpijak dulu. Ari menggeleng, wajahnya getir. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa sabar. Gina, jangan sampai karena adikmu, rumah tangga kita jadi berantakan. Kalimat itu menghantamku seperti badai. Rumah tangga kami berantakan hanya karena Ernie. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak yang hampir pecah. Jangan ngomong begitu, Ari, bisikku lirih. Aku nggak sanggup dengar. Ari memalingkan wajah, matanya berkaca-kaca meski ia berusaha menyembunyikannya. Ia lalu berjalan ke kamar, meninggalkanku yang terisak di ruang tengah. Aku duduk diam, tubuhku lunglai. Di kamar, aku mendengar suara Ari merebahkan diri di kasur. Dava bergerak kecil dalam tidurnya, mungkin terganggu oleh ketegangan yang baru saja meledak. Aku menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Antara rasa bersalah pada suamiku dan rasa tanggung jawab pada adikku, aku terjebak. Aku tahu Ari benar, kontrakan kecil ini memang tak cukup menampung ego 3 orang dewasa dengan masalah masing-masing. Tapi bagaimana mungkin aku tega mengusir Ernie? Air mata terus mengalir di pipiku. Malam itu, rumah kecil kami yang biasanya penuh canda berubah dingin. Ada jarak antara aku dan Ari, jarak yang ditimbulkan oleh satu orang, adikku sendiri. Dan aku mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah aku salah membawa Ernie ke sini? Atau aku salah karena terlalu buta menilai mana yang harus kudahulukan, suami atau adik? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, tak memberi ruang untuk tidur. Malam terasa begitu panjang, penuh resah dan perih. Hari itu, matahari baru saja naik ketika Ernie dengan wajah datar berkata sambil melipat beberapa potong pakaiannya. Mbak, aku mau pindah kos. Di ujung gang sana ada yang kosong, jaraknya cuma 50 meter dari sini. Tadi pagi aku lihat pas lagi beli sarapan. Aku tertegun. Tanganku yang sedang mengupas bawang merah berhenti di tengah jalan. Kok mendadak? Ernie, kamu baru beberapa hari di sini. Ernie menaruh pakaiannya ke dalam tas besar berwarna biru, lalu menoleh padaku. Aku nggak enak. Mbak, kontrakan sempit, aku takut malah ganggu Mbak sama Mas Ari. Lagian, aku juga butuh ruang sendiri. Kalau di kos, aku bebas. Aku menghela napas. Sebagian diriku lega, Ari pasti akan senang mendengar kabar ini. Tapi entah mengapa, ada perasaan aneh yang membuat dadaku sesak. Bukan bahagia sepenuhnya, melainkan semacam firasat buruk yang tak bisa kujelaskan. Ernie, kamu yakin? Kos itu kan bayar bulanan. Kamu udah kerja aja belum? Tanyaku hati-hati. Ernie menutup resleting tasnya, tersenyum tipis. Aku udah bicarain sama temenku. Katanya ada lowongan di minimarket dekat pasar. Aku mau coba daftar. Soal kos, tenang aja, Mbak. Aku bisa bayar. Nggak usah khawatir. Aku memandang wajahnya. Senyum Ernie tampak dipaksakan, matanya berkilat aneh. Aku ingin menahan, tapi aku tahu kalau aku bersikeras, dia pasti akan merasa terkekang. Kalau itu yang bikin kamu nyaman, ya sudah. Tapi janji sama Mbak,
Jangan bikin masalah di tempat baru. Ingat ya, di kota itu orang macam-macam. Jangan gampang percaya sama orang, kataku mencoba menegaskan. Iya, Mbak. Aku ngerti, jawab Erni cepat, lalu meraih tasnya. Aku pindah hari ini aja, ya? Mumpung ada waktu. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Sore harinya, setelah gerobak mie ayam kami tutup, aku menyampaikan kabar itu pada Ari. Mas, Erni mau pindah kos. Deket, cuma 50 meter dari sini. Ari yang sedang mencuci mangkuk, langsung menoleh. Matanya melebar. Serius? Dia yang minta sendiri? Aku mengangguk. Iya, katanya nggak enak sama kita. Aku juga heran, tapi ya, mungkin memang lebih baik begitu. Ari menarik napas lega, bahkan sempat tersenyum. Alhamdulillah. Akhirnya. Jujur ya, Gina, aku jadi lebih tenang kalau dia nggak tinggal bareng kita. Aku capek harus nahan diri tiap kali dengar ucapannya. Aku tersenyum tipis, tapi tak mampu menyembunyikan kegelisahan. Mas, aku seneng sih, tapi aku juga takut. Kos itu campur, banyak anak muda. Aku takut Erni kebawa arus. Dia kan gampang terpengaruh. Ari menaruh mangkuk terakhir, lalu mengusap tangannya dengan lep. Itu urusan dia, Gina. Kita udah cukup berusaha. Kalau dia nggak bisa jaga diri, ya tanggung jawab dia sendiri. Jangan terlalu dibebanin ke hati. Aku mengangguk, meski hatiku masih gelisah. Malam itu, aku menemani Erni ke kos barunya. Bangunannya 2 lantai, catnya kusam, pintu-pintu kayu berjejer di sepanjang lorong sempit. Aroma rokok bercampur wangi kopi menyeruak dari ruang tengah. Beberapa anak muda duduk nongkrong, tertawa keras sambil main gitar. Aku langsung merasa tidak nyaman. Ini tempatnya, Mbak, kata Erni santai. Aku ambil kamar nomor 3. Lumayan kok, ada jendelanya. Aku mengerutkan kening. Erni, tempat ini kayaknya bukan lingkungan yang baik. Lihat tuh, anak-anaknya ngerokok, ngobrolnya kasar. Kamu yakin betah di sini? Erni tersenyum sambil mengangkat bahu. Mbak, aku udah gede. Aku bisa jaga diri. Lagian, kos murah di kota nggak banyak pilihannya. Nanti juga aku sibuk kerja, nggak sempet nongkrong. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Aku percaya kamu bisa jaga diri, tapi jangan bikin aku malu, ya. Ingat, jaraknya cuma 50 meter. Kalau ada apa-apa, aku gampang tahu. Erni terkekeh kecil. Mbak ini kayak emak-emak cerewet. Santai aja. Aku bisa urus diri. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Hari-hari berikutnya, rumah terasa berbeda tanpa Erni. Awalnya aku merasa lega karena ketegangan di antara aku dan Ari mereda. Tak ada lagi komentar sinis dari Erni setiap kali kami makan bersama atau bercanda dengan Dava. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Setiap kali aku melewati kos Erni saat belanja sayur, aku melihatnya duduk di depan bersama beberapa anak muda yang aku tidak kenal. Ada cowok berambut gondrong yang tampak terlalu dekat dengannya. Ada juga beberapa perempuan berpakaian mencolok. Perasaanku makin tak enak. Suatu malam, aku tak tahan dan memutuskan menegurnya. Aku mengetuk pintu kamar kosnya. Erni, ini Mbak. Erni membuka pintu dengan wajah setengah terkejut. Rambutnya masih basah, mungkin baru habis keramas. Mbak, ada apa? Malam-malam gini? Aku melangkah masuk, menatap kamar kecil dengan kasur tipis, tumpukan pakaian, dan poster-poster di dinding. Aku cuma mau ingetin, Erni, jangan terlalu sering nongkrong sama anak-anak kos.
Kamu baru di sini, jangan gampang akrab sama orang yang kamu belum kenal baik. Ernie menghela napas, lalu duduk di tepi kasur. Mbak, mereka baik kok. Aku cuma ngobrol, gak ada yang aneh-aneh. Aku menatapnya serius. Ernie, aku ini kakakmu. Aku tahu kamu butuh teman, tapi tolong hati-hati. Aku gak mau dengar kabar yang gak tidak tentang kamu. Ernie mendengus, wajahnya mulai kesal. Mbak ini terlalu mikir buruk. Aku bisa jaga diri. Aku bukan anak kecil lagi. Aku merasakan nada tajam itu, hatiku perih. Aku cerewet bukan karena gak percaya, tapi karena aku sayang sama kamu. Tolong jangan bikin aku menyesal sudah biarin kamu pindah ke sini. Ernie terdiam, lalu menunduk. Aku ngerti, Mbak. Tapi tolong kasih aku ruang. Aku pengen hidup sendiri, gak terus-terusan diawasi. Aku menatapnya lama, lalu akhirnya menghela napas. Baiklah, aku percaya. Tapi ingat janji kamu. Aku berdiri, meninggalkan kamar itu dengan hati yang makin tak tenang. Sesampainya di kontrakan, Ari menatapku yang masih murung. Kamu dari kos Ernie, ya? Gimana? Aku duduk di kursi, memegangi kepalaku. Aku takut. Mas, lingkungannya gak bagus. Aku lihat sendiri anak-anak kosnya. Aku takut Ernie ke bawah. Ari menepuk pundakku. Kamu udah kasih nasihat. Sisanya biar dia yang pilih jalan. Jangan terlalu dipikirin, nanti kamu yang sakit sendiri. Aku menatap Ari dengan mata berkaca-kaca. Tapi mas, firasatku gak enak. Seolah-olah masalah baru akan datang gara-gara ini. Ari terdiam, menatapku serius. Kalau sampai terjadi sesuatu, Gina, aku harap kamu siap. Karena sejak awal aku udah bilang, Ernie itu bisa bikin kita susah. Aku hanya bisa menggenggam tanganku erat, berdoa dalam hati agar firasat itu salah. Tapi entah kenapa, bayangan buruk tentang Ernie terus menghantuiku, membuat malam-malamku kembali terasa panjang, waktu berjalan cepat. 2 bulan sejak Ernie pindah ke kos, hidup kami tampak kembali tenang di permukaan. Aku, Ari, dan Dava bisa tertawa bersama lagi tanpa komentar sinis dari Ernie. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Aku mulai sering memperhatikan sesuatu yang janggal. Ernie datang ke kontrakan hampir setiap sore atau malam, membawa sesuatu yang tak sesuai dengan kondisi kerjanya yang baru beberapa minggu. Kadang nasi kotak dari restoran ternama, kadang pizza, kadang minuman mahal yang bahkan aku sendiri jarang beli. Bukan hanya itu, aku juga melihat penampilannya berubah. Baju-bajunya baru, lebih modis, kadang bermerek. Bahkan suatu hari, ia datang dengan HP keluaran terbaru yang aku tahu harganya tidak murah. Sore itu, ketika ia datang dengan dress biru dan sandal berkilau, aku tak tahan lagi. Aku menatapnya tajam sambil menaruh piring di meja. Ernie, dari mana semua ini? Makanan mahal, baju baru, sekarang HP baru. Kamu kerja apa sebenarnya? Tanyaku, mencoba terdengar tenang, meski hatiku penuh curiga. Ernie hanya tersenyum singkat sambil membuka bungkus pizza. Udahlah, Kak. Aku kan udah bilang, aku kerja. Nggak usah khawatir. Aku mengerutkan kening. Kerja di minimarket kan gajinya nggak seberapa. Ernie, aku tahu banget. Mana mungkin bisa beli HP segede itu. Ernie berhenti sejenak, lalu menatapku sambil menghela napas. Kak, aku bisa atur. Lagian aku kan kadang ada kerja sampingan. Jangan dibikin ribet, ya. Aku terdiam, tapi hatiku makin gelisah. Ari yang duduk di kursi samping langsung ikut menyahut. Kerja sampingan apa, Ernie?
Jangan bilang kamu terlibat hal-hal yang gak benar. Aku gak mau Gina pusing gara-gara kamu, ucap Ari dengan nada tegas. Erni melirik Ari, lalu tersenyum sinis. Mas, kok mikirnya negatif terus sih? Aku cuma cari tambahan. Lagian kan aku udah gak numpang di sini, aku bayar kos sendiri. Jadi, kenapa harus dipermasalahkan? Ari hendak membalas, tapi aku menahan tangannya di bawah meja. Aku tahu kalau mereka berdebat, situasi pasti makin panas. Aku menatap Erni, berusaha melembutkan suara. Aku kakakmu, Erni. Wajar kalau aku khawatir. Aku cuma gak mau kamu salah langkah. Hidup di kota itu keras. Jangan sampai kamu jatuh ke jurang yang salah. Erni mendengus, lalu berdiri sambil membuka HP barunya. Kak, aku ngerti kok. Aku bisa jaga diri. Nggak usah overprotektif. Aku udah gede. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Beberapa hari kemudian, aku melihat sesuatu yang makin membuatku resah. Aku sedang menunggu Dava pulang sekolah di ujung gang, ketika dari kejauhan aku melihat Erni turun dari mobil hitam mewah. Seorang pria berpenampilan rapi dengan kemeja putih mengantarnya. Mereka tampak akrab, bahkan pria itu sempat meraih bahu Erni sebelum mobil melaju pergi. Aku berdiri terpaku. Jantungku berdegup kencang. Mobil itu jelas bukan milik teman kos biasa. Aku mencoba menenangkan diri, berharap itu hanya bos dari tempat kerja Erni. Tapi entah mengapa, caranya memperlakukan Erni membuat hatiku tak tenang. Sesampainya di rumah, aku tak bisa menahan rasa curiga. Begitu Erni datang malam itu, aku langsung menegurnya. Erni, tadi aku lihat kamu turun dari mobil. Siapa itu? Bosmu? Tanyaku hati-hati. Erni tampak kaget sesaat, lalu cepat-cepat tersenyum. Oh, itu? Iya, Kak. Bosku. Dia baik, suka nganterin aku kalau kebetulan pulang bareng. Aku menatapnya tajam. Bos atau seseorang yang lain? Erni? Aku lihat cara dia ke kamu nggak seperti bos ke karyawan. Erni tertawa kecil, tapi tawanya terdengar kering. Kak, jangan aneh-aneh mikirnya. Aku bisa urus diri sendiri. Ari yang mendengar percakapan kami langsung menimpali. Gina, udah. Kalau dia nggak mau jujur, biarin aja. Lama-lama kebenaran bakal kelihatan sendiri. Erni menoleh ke Ari, ekspresinya jelas tersinggung. Mas, aku bukan anak kecil yang bisa kalian atur-atur. Aku punya hidup sendiri. Aku mencoba menengahi. Erni, aku nggak mau atur hidupmu. Aku cuma nggak mau kamu terluka. Dunia ini nggak selalu seindah yang kamu kira. Erni mendesah panjang, lalu duduk sambil membuka kotak makanan mahal yang dibawanya. Kak, aku capek kalau setiap datang ke sini harus diinterogasi. Kalau kalian gak suka aku main ke sini, bilang aja. Aku terdiam. Kata-katanya menusukku. Malam itu, setelah Erni pulang ke kosnya, aku dan Ari duduk berdua di ruang tengah. Gina, kata Ari pelan, aku yakin Erni ada yang disembunyiin. Uang segitu banyak gak mungkin datang cuma dari kerja minimarket. Kamu jangan terlalu percaya sama omongannya. Aku menggenggam tanganku sendiri. Aku tahu, Mas. Aku juga curiga. Tapi, aku takut kalau aku terlalu keras, dia malah makin jauh dari aku. Ari menatapku lama. Lebih baik dia jauh tapi selamat, daripada dekat tapi membawa masalah buat kita. Kamu ngerti kan maksudku? Aku menunduk, air mata menetes tanpa terasa. Dia adikku, Mas. Aku nggak mau kehilangan dia. Ari menghela napas, lalu meraih tanganku. Aku ngerti, Gina, tapi ingat,
kita juga punya anak. Jangan sampai masalah Ernie nyeret hidup kita. Aku terdiam, hatiku diaduk-aduk oleh dilema. Beberapa hari setelahnya, firasat burukku makin kuat. Aku beberapa kali melihat Ernie pulang larut malam, bahkan sekali aku mendengar kabar dari tetangga kosnya, bahwa ia sering dijemput mobil berbeda-beda. Aku berusaha menepis semua pikiran buruk, tapi bayangan tentang Ernie terjerumus ke jalan yang salah terus menghantui. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mulai takut. Bukan hanya kehilangan Ernie sebagai adik, tapi juga kehilangan ketenangan hidup yang selama ini susah payah kubangun bersama Ari dan Dava. Hari itu, aku sedang menyapu halaman kecil kontrakan ketika Bu Rini, tetangga sebelah, datang menghampiri sambil membawa ember cucian. Wajahnya tampak penuh semangat, seperti biasa kalau ada bahan gosip baru. Gina? Suaranya sengaja direndahkan, tapi matanya berbinar penuh rasa ingin berbagi sesuatu. Aku menoleh sambil terus menyapu. Iya, Bu Rini. Ada apa? Tanyaku hati-hati. Bu Rini mendekat, lalu setengah berbisik. Adikmu itu, si Ernia? Aku sering lihat dia. Kemarin sore, aku lihat dia turun dari mobil mewah. Kak, mobilnya beda lagi dari yang minggu lalu. Aku berhenti menyapu, keningku berkerut. Maksudnya, Bu, mobil beda? Bu Rini mengangguk cepat. Iya, minggu lalu warna hitam, kemarin putih. Dan sopirnya juga bukan orang yang sama. Kali ini malah yang nyetir laki-laki gagah, kelihatannya kaya banget. Mereka turun bareng, terus Ernie masuk ke kos dengan tentengan belanjaan banyak. Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Mungkin teman kerjanya, Bu. Namanya juga orang kota. Temennya banyak. Bu Rini menatapku lama, seperti tak percaya dengan jawaban itu. Ya semoga aja begitu, Gina. Tapi, kamu hati-hati ya. Orang kampung sini kalau udah ngomong, cepat banget menyebar. Aku kasihan sama kamu kalau sampai keluargamu kena omongan jelek. Aku mengangguk pelan, meski hatiku mulai diliputi rasa tak nyaman. Setelah Bu Rini pergi, aku masuk ke dalam kontrakan. Ari sedang meracik bumbu di dapur untuk persiapan jualan malam. Aku menatapnya sebentar sebelum membuka suara. Mas. Ari menoleh. Kenapa? Kok wajahmu kelihatan tegang gitu? Aku mendekat, lalu duduk di kursi kayu dekat pintu. Barusan Bu Rini cerita. Katanya Ernie sering terlihat turun dari mobil mewah, sama pria yang berbeda-beda. Ari terdiam, meletakkan ulekan di meja, lalu menatapku serius. Aku juga pernah lihat, Gina. 2 minggu lalu, pas aku lagi beli gas di warung depan, aku lihat Ernie dijemput laki-laki pakai mobil. Aku nggak mau langsung cerita, takut kamu tersinggung. Tapi kalau udah makin sering, aku khawatir juga. Hatiku mencelos. Kenapa kamu nggak langsung bilang, Mas? Karena aku tahu, kamu pasti bakal langsung membela dia. Jawab Ari, nada suaranya agak meninggi. Sekarang gimana? Masih mau bilang adikmu kerja benar? Aku menggigit bibir. Dalam hati, aku ingin tetap percaya pada Ernie. Dia adikku, darah dagingku. Tapi ucapan Bu Rini dan Ari seperti pisau yang menusuk keraguanku. Malam harinya, ketika Ernie mampir ke kontrakan sambil membawa sebungkus ayam goreng dari restoran cepat saji, aku memberanikan diri untuk bertanya. Ernie, boleh aku tanya sesuatu? Aku membuka percakapan dengan hati-hati. Ernie tersenyum santai sambil duduk di kursi. Apaan? Kak? Serius banget wajahmu. Aku menatap matanya. Aku dengar dari tetangga, kamu sering dijemput mobil mewah, sama pria yang berbeda-beda. Itu siapa?
Ekspresi wajah Ernie langsung berubah. Senyumannya menghilang, digantikan tatapan dingin. "Kak, kamu percaya omongan orang luar gitu aja? Dasar tetangga suka kepo." Aku terdiam sejenak. Aku cuma khawatir. "Ernie, kamu adikku. Aku nggak mau orang-orang ngomong macem-macem." Ernie menghela napas kasar, lalu membuka bungkus ayam goreng dengan cuek. "Aku udah bilang kan, aku kerja. Uang ini, barang-barang ini, semua hasil keringatku. Kalau aku naik mobil sama orang, itu cuma rekan kerja atau teman. Kenapa sih Kak Gina selalu nyangka yang jelek-jelek?" Ari yang dari tadi diam ikut bicara. Suaranya tegas, bahkan agak keras. "Karena sikapmu mencurigakan, Ernie. Kamu pulang malam, barang-barangmu makin banyak, tapi nggak pernah jelas kerjanya apa. Jujur aja, kamu kerja apa sebenarnya?" Ernie membanting tulang ayam ke piring dengan kesal. "Mas Ari, aku ini adiknya Gina, bukan anak kecil yang harus ditanyain terus. Aku nggak suka dicurigain begini." Aku panik melihat ketegangan itu. "Sudah, Mas. Jangan diomongin sekarang." Tapi Ari berdiri, menatap Ernie dengan sorot tajam. "Aku nggak bisa diam. Gina, aku nggak mau rumah kita jadi bahan omongan kampung gara-gara kelakuan adikmu." Ernie ikut berdiri, matanya berkaca-kaca tapi penuh amarah. "Kalian pikir aku apa? Perempuan murahan? Kalian terlalu suzon. Aku capek tinggal di sini kalau selalu dicurigain begini." Setelah itu, Ernie mengambil tas kecilnya dan pergi begitu saja tanpa pamit. Aku terduduk lemas, wajahku pucat. Ari mengusap kepalanya sendiri dengan frustasi. "Lihat, kan? Kalau dia nggak salah, kenapa reaksinya berlebihan begitu?" Ari bersuara berat. Aku hanya bisa menunduk. Hatiku digelayuti perasaan campur aduk. Aku ingin percaya Ernie, tapi semakin hari, semakin banyak hal yang tak bisa kujelaskan. Keesokan paginya, aku kembali dihampiri Bu Rini saat sedang belanja sayur di warung. "Gina, jangan marah ya. Aku cuma mau ngasih tahu. Tadi malam aku lihat adikmu dijemput mobil lagi. Kali ini mobilnya lebih besar, kayak Alphard. Dan laki-laki itu, kayaknya bukan orang sembarangan. Bajunya rapi banget, kayak pejabat." Aku mencoba tersenyum, meski wajahku pasti terlihat kaku. "Makasih, Bu. Saya ngerti." Di jalan pulang, langkahku terasa berat. Suara-suara bisik tetangga yang saling berbisik sambil melirik ke arahku semakin sering terdengar. Aku tahu gosip itu sudah menyebar luas. Sesampainya di rumah, Ari sudah menungguku di teras. "Gina, kita harus tegas. Kalau Ernie nggak mau jujur, jangan biarkan dia bawa masalah ke keluarga kita. Aku nggak mau Dava juga jadi bahan omongan di sekolah." Aku menatap Ari, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Tapi dia adikku, Mas, satu-satunya adik yang aku punya." Ari menghela napas panjang, lalu meraih tanganku. "Aku tahu, Gina. Tapi kadang, kita harus memilih. Menjaga adikmu, atau menjaga nama baik keluarga kecil kita." Kata-kata Ari menggantung di udara. Dan malam itu, aku benar-benar tak bisa tidur. Hanya menatap langit-langit kontrakan dengan pikiran kacau. Malam itu, aku sedang melipat pakaian Dava di ruang tamu. Lampu kontrakan temaram, hanya ditemani suara jangkrik dari luar. Ari baru pulang setelah membereskan gerobak mie ayam, wajahnya tampak tegang. "Gina," suaranya berat, penuh ragu. Aku menoleh. "Kenapa, Mas? Kok mukamu serius sekali?" tanyaku sambil menaruh baju yang baru saja terlipat. Ari duduk di kursi,
menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku nggak mau bikin kamu sakit hati, tapi aku udah lihat sendiri beberapa kali. Ernie, adikmu itu, sering keluar gang tengah malam." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. "Maksudnya? Keluar? Kemana?" "Keluar sama pria asing," jawab Ari tegas. "Dan tiap kali aku lihat, prianya beda-beda, Gina. Bukan satu orang." Aku menggeleng, menolak percaya. "Mungkin itu teman kantornya, Mas." Atau, suaraku tercekat, tak tahu harus mencari alasan apa lagi. Ari menatapku tajam, matanya memancarkan rasa gusar. "Teman kantor apa yang datang tengah malam, Gina? Pakai mobil, berhenti di ujung gang, nunggu dia keluar. Dia naik, lalu pergi entah kemana. Itu jelas-jelas bukan urusan kerja." Aku merasa kepalaku berat. Tanganku gemetar, meremas kain yang tadi kulipat. "Mas, jangan suzon. Ernie itu adikku. Aku yang paling kenal dia. Memang sikapnya kadang bikin aku kesel, tapi aku yakin dia nggak mungkin begitu." Ari bangkit, berdiri tepat di depanku. Suaranya meninggi, kali ini penuh emosi. "Kenal? Kamu yakin kenal, Gina? Lalu siapa Ernie yang sekarang? Yang bawa barang-barang mahal, yang keluar malam sama laki-laki berbeda? Kamu masih buta juga?" Aku terdiam, air mataku mulai menggenang. Aku nggak mau mikir yang jelek-jelek, Mas. Aku nggak sanggup kalau harus terima kenyataan itu." Ari mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menghela napas panjang. "Kamu tahu nggak, Gina? 2 malam lalu aku lihat dengan mata kepala sendiri. Mobil sedan hitam berhenti. Ernie keluar dari kos dengan dress ketat, riasan tebal. Lalu masuk ke mobil itu. Bukan cuma sekali, tapi berulang. Kamu mau bilang itu hal biasa?" Hatiku serasa ditusuk. Bayangan Ernie, adikku yang dulu lugu di kampung, kini berubah menjadi sosok yang tak kukenal. Tapi aku masih berusaha membela. Mungkin dia punya alasan, Mas. Mungkin dia lagi cari jalan pintas buat bantu keluarga. Aku nggak tahu, tapi aku yakin dia nggak seburuk yang kamu pikir." Ari mendekat, menatapku dengan sorot penuh frustasi. "Kamu ini kenapa, Gina? Terlalu sayang sama adik sampai nggak bisa lihat kenyataan? Kalau begini terus, yang kena dampaknya kita juga. Orang kampung udah mulai ngomongin, Gina, nama kita ikut ke bawah." Aku terisak pelan. "Dia darah dagingku, Mas. Gimana aku bisa tinggal diam?" "Justru karena dia darah dagingmu, kamu harus tegur." Suara Ari meninggi lagi. "Kalau kamu terus membela, dia makin jauh terseret. Dan kita yang bakal malu, Gina. Dava juga bisa kena ejekan di sekolah. Apa kamu mau itu terjadi?" Aku menunduk, air mataku jatuh ke pangkuan. Dalam hati aku tahu Ari benar, tapi hatiku belum siap. Antara marah, kecewa, dan sedih bercampur menjadi satu. Beberapa hari kemudian, malam itu sekitar jam 11, Ari tiba-tiba mengguncang bahuku. Aku yang setengah mengantuk langsung terbangun. "Gina, cepat bangun. Lihat sendiri kalau kamu masih nggak percaya." Aku bingung. "Apa, Mas?" "Ernie. Dia lagi keluar sekarang." Dengan langkah terburu, Ari menarik tanganku menuju jendela kecil yang menghadap ke jalan gang. Aku mengintip dengan degup jantung tak karuan. Dan benar. Dari kejauhan, di ujung gang, kulihat Ernie. Dia mengenakan dress pendek berwarna merah, rambutnya terurai, bibirnya dipoles merah menyala. Tak lama kemudian,
sebuah mobil SUV putih berhenti. Seorang pria dengan jas rapi keluar, membukakan pintu untuknya. Ernie masuk, lalu mobil itu melaju pergi. Aku menutup mulutku dengan tangan, tak sanggup menahan tangis. Ari menatapku dengan sorot getir. Sekarang kamu lihat sendiri. Masih mau bilang dia cuma kerja. Aku terisak keras, tubuhku lunglai. Semua harapan dan pembelaan yang kubangun runtuh begitu saja. Aku merasa ditampar kenyataan pahit. Kenapa, Ernie? Kenapa kamu milih jalan ini? Bisikku, suara tercekat. Ari meraih pundakku. Gina, kita harus ambil sikap. Kalau tidak, semua ini bisa menghancurkan kita. Aku nggak mau rumah tangga kita hancur gara-gara adikmu sendiri. Aku hanya bisa menangis. Hatiku hancur berkeping-keping, terjebak antara kasih sayang pada adik dan kewajiban menjaga keluarga kecilku sendiri. Keesokan harinya, suasana kontrakan benar-benar dingin. Aku tidak banyak bicara, hanya termenung menatap dinding. Ari pun lebih banyak diam, tapi aku tahu ia sedang menahan amarah yang belum reda. Sore harinya, Ernie datang membawa kue kotak mahal. Wajahnya cerah, seolah tak terjadi apa-apa. Kak Gina, aku bawain oleh-oleh. Nih, kue enak banget, temenku yang beliin, katanya riang. Aku menatapnya lama, perasaan campur aduk. Ari yang duduk di sudut ruangan langsung berdiri, menatap Ernie dengan tatapan tajam. Ernie, suaranya tegas, kamu pikir kami nggak tahu apa yang kamu lakukan? Ernie terkejut, wajahnya berubah pucat. Maksud Mas Ari apa? Aku ikut bicara, suara gemetar. Aku lihat sendiri, Ernie, kamu keluar malam naik mobil sama pria. Kenapa, Dik? Kenapa kamu berubah seperti ini? Ernie terdiam, matanya berkedip-kedip menahan emosi. Lalu ia tertawa kecil, getir. Oh, jadi sekarang Kak Gina juga ikut suzon sama aku. Bukan suzon, potong Ari. Kami lihat dengan mata kepala sendiri. Ernie menatapku, matanya basah tapi penuh amarah. Aku kira Kak Gina akan selalu percaya sama aku. Tapi ternyata, Kak Gina sama aja kayak orang lain. Cuma bisa nuduh. Ia membanting kotak kue ke meja, lalu berlari keluar kontrakan. Aku jatuh terduduk, menangis keras. Ari memelukku, tapi aku bisa merasakan getar amarah di tubuhnya. Ini belum selesai, Gina, katanya lirih. Justru ini baru awal. Dan malam itu, aku benar-benar sadar. Kebohongan yang selama ini kututup rapat sudah mulai terbuka. Satu persatu sore itu, udara begitu gerah. Aku baru saja selesai belanja sayuran di warung dekat gang. Langkahku terasa ringan, meski hatiku masih dipenuhi kegelisahan soal Ernie. Entah dorongan apa, tiba-tiba aku ingin mampir ke kos tempat Ernie tinggal. Sekalian nengok, siapa tahu dia butuh sesuatu. Pikirku, mencoba menenangkan diri. Kos Ernie berada di ujung jalan kecil. Bangunannya sederhana dengan cat dinding yang mulai pudar. Deretan pintu kamar berjajar rapat, hanya disekat tipis. Suara TV dari kamar lain samar-samar terdengar. Aku melangkah mendekati kamar Ernie, nomor 7. Baru saja aku hendak mengetuk pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka dari dalam. Seorang pria muda keluar dengan wajah terburu-buru. Kemejanya sedikit kusut, rambutnya acak-acakan. Ia terkejut melihatku berdiri di depan pintu. Aku ternganga. Wajahku panas, tubuhku bergetar. Siapa? Siapa kamu? Tanyaku dengan suara meninggi. Pria itu hanya menunduk, menghindari tatapanku, lalu cepat-cepat pergi tanpa menjawab. Aku menoleh ke dalam kamar,
dan kulihat Ernie duduk di tepi ranjang dengan wajah kaget bercampur panik. "Ernie, itu siapa tadi?" Suaraku melengking, tak mampu lagi menahan emosi. Ernie buru-buru berdiri, tersenyum kaku seolah berusaha menutupi sesuatu. "Teman, Kak. Cuma teman." Aku mendengus, darahku mendidih. "Teman? Teman macam apa yang keluar dari kamarmu sore-sore begini?" Bajunya berantakan, wajahnya jelas-jelas. "Ernie, jangan bohong sama aku." Ernie menghela napas kasar, matanya berputar jengah. "Ya ampun, Kak Gina, kenapa sih selalu ngejut ge? Aku kan udah bilang, itu cuma teman. Dia main kesini, terus ngobrol sebentar. Udah gitu aja." Aku melangkah masuk tanpa izin. Mataku langsung menyapu isi kamar. Kasur kecil dengan sprei bermotif bunga tampak berantakan, seakan baru saja dipakai. Meja rias penuh dengan lipstik, parfum, dan perhiasan yang tidak mungkin terbeli dengan gajian biasa. Di pojok ruangan, ada tas belanja branded yang masih baru. Hatiku semakin remuk. "Ernie, kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku nggak bisa lihat tanda-tandanya?" Suaraku bergetar menahan tangis. "Kamu ngapain sebenarnya di kota ini?" Ernie menatapku dengan sorot mata yang keras, lalu menyilangkan tangan di dada. "Kak, jangan lebay deh. Aku udah dewasa. Aku bisa ngurus hidupku sendiri. Kamu nggak usah ikut campur." Aku melotot tak percaya. "Ikut campur? Aku kakakmu, Ernie. Aku yang bawa kamu ke sini waktu kamu kabur dari kampung. Aku yang pasang badan waktu ayah ibu nanya kamu pergi kemana. Dan sekarang kamu bilang aku nggak usah ikut campur." Ernie terdiam sejenak, wajahnya memerah. Lalu dengan nada ketus, ia menjawab, "Aku cuma nggak mau diatur-atur. Hidup di kampung bikin aku sesak. Kak, semua orang ngurusin aku. Di sini aku bebas, aku bisa cari uang dengan caraku sendiri." Aku terisak. "Caramu sendiri? Dengan begini? Dengan keluar masuk mobil laki-laki? Dengan bawa mereka ke kamarmu? Ernie, kamu sadar nggak? Jalan yang kamu pilih ini bisa merusak masa depanmu." Ernie mendengus sinis. "Kak Gina sok tahu. Aku nggak minta uang Kak Gina, nggak minta makan juga. Aku bisa beli sendiri semua ini. Lihat kan?" Ia menunjuk ke tas branded di pojok kamar. "Aku bisa dapat semua yang aku mau. Kenapa? Salah kalau aku pengin hidup enak." Aku hampir jatuh terduduk mendengar kata-katanya. "Ernie, hidup enak nggak harus gini. Ada jalan yang halal, ada jalan yang benar. Kamu kenapa tega nginjek harga dirimu sendiri?" Ernie mendekat, suaranya meninggi. "Harga diri? Kak Gina enak ngomong gitu. Kak Gina punya suami yang sayang, anak yang manis. Hidup mungkin pas-pasan, tapi ada yang nemenin. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku capek miskin, Kak. Aku capek diremehin. Kalau sekarang ada cara cepat biar aku bisa dapat semua yang kuinginkan, kenapa aku harus nolak?" Aku terpaku, tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Jadi kamu sengaja, Ernie? Kamu sengaja jual dirimu demi barang-barang ini?" Ernie terdiam, wajahnya menegang. Untuk beberapa detik, ia seperti tak sanggup menjawab. Tapi kemudian ia tertawa kecil, getir. "Terserah Kak Gina mau bilang apa. Aku nggak peduli lagi." Aku melangkah maju, menggenggam tangannya erat. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Ernie. Kamu masih bisa balik. Tolong hentikan semua ini sebelum terlambat." Tapi Ernie menepis tanganku kasar. "Berhenti bilangin aku harus gimana. Aku muak diperlakukan kayak anak kecil. Ini hidupku,
Kak, bukan hidupmu. Suasana kamar itu mendadak begitu sesak. Aku menatap wajah adikku yang dulu polos, kini keras dan penuh amarah. Rasanya aku benar-benar tak mengenalnya lagi. Aku mundur selangkah, suara serak keluar dari bibirku. Kalau ayah sama ibu tahu, mereka pasti hancur. Ernie mendengus sambil memalingkan wajah. Makanya jangan kasih tahu. Biarkan mereka pikir aku kerja biasa. Itu lebih baik. Hatiku serasa diremas. Aku ingin berteriak, ingin mengguncang bahunya agar sadar, tapi suaraku tercekat. Beberapa hari kemudian, gosip mulai terdengar. Bu Gina, sapa Bu Rini, tetangga yang suka belanja di tokonya Maya. Sering ya Mas Ari nongkrong di toko Maya. Wah, cocok kali ya, kalau orang dagang sama yang jaga toko. Hahaha. Aku hanya bisa tersenyum kaku, tapi di dalam hati rasanya seperti ditusuk. Setelah Bu Rini pergi, aku berdiri lama di dapur, air mata tanpa sadar jatuh ke pipiku. Gosip itu mungkin hanya bercanda, tapi tetap saja menyakitkan. Malam itu aku benar-benar tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, sementara Ari terlelap di sampingku. Pertama Ernie, kini Maya. Kenapa selalu ada bayangan perempuan lain di antara aku dan Ari? Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi suara kecil di dalam hatiku berbisik, "Tidak, Gina. Kau melihat sendiri cara Ari menatap Maya. Itu bukan tatapan biasa." Aku memejamkan mata, menahan isak malam itu udara begitu pengap. Angin yang biasanya menyelinap lewat celah jendela kontrakan justru tak terasa sama sekali. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, sementara Ari terbaring miring membelakangiku. Nafasnya berat, tapi aku tahu ia belum benar-benar tidur. Aku sendiri, mataku panas, kepala penuh sesak. Bayangan demi bayangan bergantian menghantam pikiranku. Ernie, adikku sendiri, yang jelas-jelas kulihat keluar masuk kosnya dengan pria asing. Senyum cueknya saat aku bertanya masih terngiang di telingaku. "Teman, Kak." Teman macam apa yang keluar dari kamar kos perempuan di sore hari dengan wajah berantakan? Dan Ari, suamiku. Setiap kali aku melewati toko kelontong itu, entah kebetulan atau tidak, selalu ada dia bersama Maya. Senyum-senyum kecil, tatapan yang terlalu lama. Aku mencoba berpikir positif, tapi semakin aku berusaha, semakin perih hatiku. Aku menarik napas dalam, lalu berkata lirih, "Mas." Ari bergumam singkat, Aku menggigit bibir, mencoba menahan getaran suara. Kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan, tolong bilang sama aku. Aku nggak kuat kalau harus terus-terusan nebak-nebak." Ari membalikkan badan, menatapku dengan wajah lelah. "Gina, kamu ini kenapa lagi? Malam-malam ngomong aneh. Aku capek kerja seharian, jangan ditambah beban sama pikiran kamu yang gak jelas." Dadaku sesak. Jadi semua yang aku lihat itu cuma pikiran aku. "Mas, tatapan kamu sama Maya?" Ernie yang makin aneh. Ari langsung duduk, nadanya meninggi. "Ernie itu adikmu. Harusnya kamu yang nasehatin dia, bukan nyeret aku ke dalam masalah. Dan soal Maya, ya Allah, Gina, aku cuma beli barang. Apa susahnya kamu percaya sama aku?" Air mataku jatuh begitu saja. "Karena aku takut, Mas. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut keluargaku hancur." Ari terdiam sejenak, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku juga capek kalau terus-terusan dicurigain. Tidurlah, Gina. Besok kita masih harus kerja." Ia kemudian rebah lagi, membelakangiku.
Sementara aku hanya bisa menatap punggungnya yang terasa semakin jauh. Hari-hari setelahnya berjalan dengan rasa was-was. Aku mencoba sibuk dengan pekerjaan rumah, membantu di gerobak, menemani Dava belajar. Tapi rasa curiga itu terus menggerogoti pikiranku. Di pagi hari, ketika Ari mendorong gerobak, aku sering memperhatikan ke arah toko Maya. Dan benar saja, kadang ia berhenti sejenak, hanya untuk sekedar berbincang. Dari kejauhan, aku tak bisa mendengar isi percakapannya, tapi ekspresi wajah mereka sudah cukup menusuk hatiku. Sementara Ernie, adikku itu, juga makin sulit dipahami. Suatu sore aku sengaja menyusulnya ke kos, ingin memastikan sendiri. Dan lagi-lagi, aku melihat seorang pria keluar dengan langkah tergesa. Kali ini Ernie sempat memergoki tatapanku. "Kenapa, Kak?" tanyanya ketus, seolah aku yang salah. "Dia siapa, Ernie?" Suaraku meninggi. Ernie malah tersenyum miring. "Udahlah, jangan ikut campur. Hidupku, pilihanku." Jawaban itu membuat darahku naik. "Aku kakakmu. Aku punya hak menegur kalau kamu salah." "Terserah Kak Gina mau bilang apa. Aku nggak minta dinafkahi, nggak minta disuruh. Jadi jangan atur aku," balasnya dingin sebelum menutup pintu kos dengan keras. Aku pulang dengan hati hancur. Malam harinya, aku kembali mencoba berbicara dengan Ari. "Mas, aku benar-benar nggak tenang. Ernie makin berani bawa pria ke kos. Dan kamu juga sering sama Maya." Ari langsung menggeleng cepat. "Gina, jangan campur adukan semuanya. Masalah Ernie itu tanggung jawabmu, jangan seret aku." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak nyeret, Mas. Tapi kamu nggak lihat? Aku ini di tengah badai. Adikku bikin malu, suamiku bikin ragu. Aku harus pegangan sama siapa?" Ari membanting sendok ke meja makan. Suaranya keras, membuat Dava yang sedang mengerjakan PR menoleh ketakutan. "Cukup, Gina. Jangan libatkan aku dalam drama kamu. Aku udah bilang, sama Maya nggak ada apa-apa. Kalau kamu nggak bisa percaya, itu masalahmu sendiri." Aku tercekat, lalu menoleh pada Dava. Anak itu menunduk, wajahnya murung. Hatiku semakin perih. Sejak malam itu, aku benar-benar sulit tidur. Setiap kali menutup mata, aku melihat bayangan Ari dan Maya tertawa bersama. Aku juga mendengar suara Ernie menutup pintu kos dengan keras, seolah menolak keberadaanku. Kecurigaan ganda itu membuatku hampir gila. Aku merasa seperti berjalan di tepi jurang. Sekali saja aku salah langkah, segalanya bisa runtuh. Aku mulai sering mengurung diri di kamar, atau pura-pura sibuk agar tidak harus melihat Ari terlalu lama. Tapi diam-diam, aku masih mengamati setiap gerak-geriknya. Ketika ia pergi membeli barang, aku menghitung berapa lama ia di toko. Ketika ia pulang dari jualan, aku memperhatikan apakah ada aroma berbeda di bajunya. Aku benci menjadi perempuan seperti ini. Tapi apalagi yang bisa kulakukan? Kepercayaan yang dulu kukira kokoh kini retak oleh kenyataan yang kulihat sendiri. Suatu malam, aku berdoa lama sekali setelah sholat Isya. Aku menangis, sujudku terasa berat. Ya Allah, kalau aku salah, tolong beri aku hati yang sabar. Tapi kalau firasatku benar, tolong beri aku kekuatan untuk menghadapi. Jangan biarkan aku sendirian, jangan biarkan rumah tangga ini hancur. Air mataku terus mengalir. Aku ingin percaya pada Ari, ingin melindungi Ernie, ingin menjaga Dava dari semua badai ini. Tapi rasanya semua pintu tertutup. Kecurigaan ganda ini bukan hanya menghantamku sebagai istri, tapi juga sebagai kakak. Aku merasa gagal menjaga keluarga kecilku,
gagal menjaga darah dagingku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Mungkin badai yang kutakuti sedang bersiap meluluhlantakkan semuanya. Malam itu suasana di rumah begitu hening. Aku baru saja menyelesaikan lipatan baju ketika ponselku berdering kencang. Nada dering itu terasa seperti hantaman palu ke dadaku. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Gina, cepat ke rumah sakit umum kota. Ernie dilarikan ke UGD. Suara di seberang panik, terburu-buru, entah siapa. Apa? Siapa ini? Kenapa Ernie? Suaraku meninggi, jantungku berpacu gila-gilaan. Aku Rika, teman kosnya. Cepat datang, kondisinya parah. Sambungan langsung terputus. Aku terdiam beberapa detik, seakan otakku macet. Ernie? Adikku? UGD? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa? Ari muncul dari dapur dengan wajah bingung. Ernie, dia ada di rumah sakit. Katanya pendarahan, aku harus ke sana sekarang. Jawabku terbata, mataku berkaca-kaca. Ari menatapku kaget. Pendarahan? Maksudmu sakit biasa atau? Aku langsung meraih tas tanpa menjawab. Kita harus ke sana, Ri. Cepat. Perjalanan panik. Sepanjang jalan menuju rumah sakit, tubuhku gemetar. Ari menyetir motor dengan wajah tegang. Angin malam menusuk kulitku, tapi aku tak peduli. Yang ada hanya bayangan wajah Ernie, adik kecilku, yang seharusnya masih sibuk kuliah dan meraih mimpi, bukan terbaring di ruang gawat darurat. Sesampainya di halaman rumah sakit, aku langsung melompat turun sebelum motor benar-benar berhenti. Nafasku memburu saat aku berlari ke ruang UGD. Permisi. Saya keluarganya Ernie. Mana Ernie? Tanyaku pada perawat di depan pintu. Perawat itu menatapku dengan wajah serius. Pasien Ernie baru saja masuk. Kondisinya tidak stabil. Tunggu sebentar, dokter sedang menangani. Aku hampir pingsan mendengarnya. Astaga, ya Allah. Pertemuan dengan Rika. Di kursi tunggu, aku melihat Rika, teman kos Ernie, duduk dengan wajah pucat. Aku langsung menghampirinya. Rika, apa yang terjadi? Kenapa Ernie bisa begini? Tanyaku setengah berteriak. Rika menunduk, matanya berkaca. Aku nggak tahu harus bilang apa. Kak Gina, Ernie tiba-tiba jatuh di kamar mandi, darahnya banyak sekali. Kami semua panik, lalu membawanya ke sini. Darah? Maksudmu? Aku tercekat. Rika menghela nafas panjang. Kak, sepertinya Ernie mencoba menggugurkan kandungannya. Dunia serasa runtuh di kepalaku. Aku tertegun, mulutku terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Kata-kata itu bergema di kepalaku, menggugurkan kandungan. Aku menggeleng keras. Tidak mungkin. Ernie, dia nggak mungkin, dia masih kuliah. Dia nggak mungkin hamil, apalagi sampai, astaga. Ari yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara dengan nada getir. Sudah kubilang, kan? Adikmu itu. Diam, Ri. Jangan sekarang. Aku menjerit padanya, mataku memerah. Kabar dari dokter. Setelah menunggu penuh kecemasan, seorang dokter keluar dari ruang UGD. Aku langsung menghampiri. Dok, bagaimana kondisi adik saya? Tanyaku putus asa. Dokter itu melepas masker, wajahnya penuh kelelahan. Keluarga pasien Ernie? Iya, saya kakaknya. Kondisi pasien cukup kritis. Ia mengalami pendarahan hebat akibat tindakan tidak aman untuk menggugurkan janin. Syukurlah teman-temannya segera membawanya ke sini. Kalau terlambat sedikit saja, nyawanya bisa melayang. Aku menutup mulut, tubuhku gemetar hebat. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Ya Tuhan, Ernie. Untuk sementara, kami sudah berhasil menghentikan perdarahannya. Tapi dia masih lemah. Kami akan memantau ketat semalam ini. Aku mengangguk-angguk lemah. Terima kasih, dokter, terima kasih. Wajah Ernie. Ketika akhirnya aku diizinkan masuk, aku melihat Ernie terbaring pucat di ranjang, dengan selang infus di tangannya. Nafasnya pelan, wajahnya tampak hancur. Aku mendekat, memegang tangannya yang dingin. Ernie, adikku,
Apa yang kau lakukan pada dirimu? Bisikku lirih sambil menangis. Kelopak matanya bergerak sedikit, tapi ia belum sadar penuh. Aku menunduk, hatiku terasa remuk. Perasaan bersalah menamparku. Selama ini aku sibuk menuduh, sibuk curiga, sibuk bertengkar dengan Ari, tapi aku tidak benar-benar mendengar jeritan hati Ernie. Percakapan panas di ruang tunggu. Di luar, suasana justru memanas. Ari duduk dengan wajah kaku, sedangkan Rika tampak gelisah. Sekarang terbukti, kan? Ari berkata dengan nada penuh kepastian. Aku sudah bilang dari awal, adikmu itu bukan gadis baik-baik lagi. Aku berdiri, menatapnya tajam. Ari, kumohon, ini bukan saatnya menyalahkan Ernie. Dia hampir mati barusan. Apa kau tidak punya hati? Ari membalas tatapanku dengan dingin. Aku hanya bicara kenyataan. Kau yang terlalu buta, selalu membela dia. Sekarang lihat sendiri akibatnya. Aku mendekat, menahan emosi yang meledak-ledak. Kau pikir aku senang? Kau pikir aku nggak hancur lihat adikku seperti itu? Tapi justru sekarang dia butuh kita, bukan dihakimi. Rika mencoba menengahi. Kak, tolong jangan bertengkar di sini. Ernie bisa dengar kalau dia sadar nanti. Aku menarik napas panjang, menahan amarah yang hampir meluap. Baik. Tapi satu hal, Eri. Kalau kau terus menjelek-jelekan Ernie, jangan harap aku bisa menghargaimu sebagai suami. Ari terdiam sejenak, wajahnya menegang, sebelum akhirnya ia mengalihkan pandangan. Penyesalan. Malam itu aku duduk di kursi tunggu, menatap kosong ke lantai rumah sakit. Suara monitor medis dari dalam ruang UGD terdengar samar. Aku merasa dunia menindihku. Kenapa aku tak lebih peka? Kenapa aku tak menanyakan sungguh-sungguh apa yang Ernie alami? Aku ingat malam-malam ketika Ernie pulang larut, aku hanya marah tanpa mencoba mencari tahu. Aku hanya bisa mengomel, menuduh, dan akhirnya membiarkannya begitu saja. Sekarang, bom waktu itu benar-benar meledak. Dan aku, sebagai kakak, merasa gagal total. Aku duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Ernie yang dingin. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering, matanya sesekali terbuka lalu menutup lagi. Infus menetes pelan, dan suara mesin monitor berdetak teratur, membuat suasana makin menegangkan. Ernie, bisikku, hampir tak berani bersuara. Aku di sini, kakak ada di sini. Kelopak matanya bergerak, lalu terbuka sedikit. Air mata langsung mengalir dari sudut matanya. Bibirnya bergetar lemah, suaranya hampir tak terdengar. Kak, katanya, parau. Aku menunduk lebih dekat. Iya, nak. Ada apa? Bicara sama kakak. Jangan simpan sendiri lagi. Tangannya mencengkeram jemariku, meski lemah. Lalu keluar kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Maaf, kak, aku salah. Semua ini karena Ari dan Maya, aku nggak kuat lihat mereka. Aku sontak terpaku. Jantungku seakan berhenti berdetak. Kata-katanya menggema di kepalaku, berulang-ulang. Ari dan Maya. Aku terhuyung, hampir jatuh dari kursi. Ari? Suamiku? Kau bilang, Ari? Ernie mengangguk pelan, tangisnya pecah. Aku nggak bohong, kak, aku lihat mereka. Sering. Di toko, di belakang kontrakan, aku nggak tahan. Aku hancur. Aku lari, aku cari pelarian, sampai aku, begini. Suara tangisnya pecah makin keras. Tubuhku bergetar hebat. Ruang rumah sakit seakan berputar. Rasanya darahku berhenti mengalir. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Ya Allah, aku memegang kepalaku. Ini nggak mungkin. Ari, suamiku, Maya. Aku menoleh ke pintu, mencari sosok Ari. Dan benar saja, ia berdiri di ambang pintu, wajahnya kaku, matanya membelalak. Ia jelas mendengar pengakuan itu. Konfrontasi. Aku berdiri dengan marah, tubuhku gemetar. Ari. Ari melangkah masuk, wajahnya pucat. Gina, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Kau dengar sendiri apa yang Ernie bilang barusan. Kau selingkuh dengan Maya? Suaraku meledak,
membuat perawat di luar menoleh. Ari mengangkat tangannya, panik. Aku memang dekat sama Maya, tapi tidak seperti itu. Jangan langsung percaya. Aku mendekat, mendorong dadanya dengan tanganku. Jangan bohong. Adikku sendiri yang bilang. Jadi semua kecurigaanku benar? Tatapanmu dengan Maya, obrolan lama kalian, ternyata bukan sekadar teman toko? Ernie terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku saksi, Kak, aku lihat sendiri, aku nggak kuat. Aku menatap Ari dengan mata penuh api. Kau tega, Ri. Kau tega mengkhianati aku, istrimu. Dengan Maya, di depan mataku, bahkan adikku jadi korban karena melihat semua itu. Ari menggertakkan gigi, wajahnya kusut. Gina, aku khilaf. Aku cuma cari teman bicara. Kau sibuk dengan masalah Ernie terus. Aku merasa diabaikan. Maya datang, dia perhatian. Aku menamparnya keras. Plak, suara tamparan itu menggema. Alasan busuk. Jadi karena aku sibuk menyelamatkan adikku, kau merasa berhak tidur dengan perempuan lain? Air mataku bercucuran, hatiku tercabik. Hancurnya ikatan. Ruangan penuh dengan suara tangisan. Aku, Ernie, bahkan Ari yang menunduk dengan mata merah. Aku berjongkok di sisi ranjang Ernie lagi, memeluk tubuh lemahnya. Maafkan aku, Dik. Maafkan kakak yang selama ini buta, sibuk marah-marah padamu, sementara ternyata pengkhianat itu ada di rumahku sendiri. Ernie menangis semakin keras, bahunya terguncang. Aku takut, Kak, aku bingung, aku cari cinta yang salah karena hatiku hancur lihat kalian. Aku mencium keningnya, air mataku jatuh di pipinya. Kakak janji, aku nggak akan biarkan kau sendiri lagi. Kita akan lewati ini bersama. Kita akan bangkit. Sementara Ari berdiri terpaku di pojok ruangan, wajahnya hancur. Tapi bagiku, ia sudah mati. Dalam hati aku berkata, tidak ada lagi rumah tangga setelah malam ini. Kau menusukku dari dua arah sekaligus, sebagai suami dan sebagai kakak ipar. Dan di detik itu juga, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku berdiri di depan pintu rumah sakit dengan langkah gontai. Lampu-lampu lorong berkelip pucat, bau obat-obatan menusuk hidungku. Air mataku tak lagi bisa kubendung. Semua yang kukira kokoh dalam hidupku runtuh begitu saja malam ini. Ari menyusul di belakang, suara langkahnya tergesa. Gina, dengar aku dulu. Tolong, jangan pergi begitu saja, katanya sambil mencoba meraih tanganku. Aku menoleh dengan mata sembab, lalu menepis tangannya kasar. Cukup, Ari, kau sudah merobek hatiku. Kau sudah hancurkan rumah tangga kita dengan tanganmu sendiri. Ari tampak memelas, wajahnya pucat. Aku menyesal, Gina. Demi Dava, jangan akhiri ini. Aku janji akan berubah. Aku mendengus, suaraku pecah oleh tangis. Demi Dava? Kau tega bilang demi anak kita setelah kau selingkuh dengan perempuan lain di belakangku? Kau bahkan membuat adikku sendiri jadi saksi penderitaanku. Apa kau kira aku masih bisa percaya? Ari terdiam, menunduk. Tak ada lagi kata yang bisa membenarkan perbuatannya. Aku merasakan tangan mungil menggenggam jemariku erat. Dava berdiri di sampingku, matanya yang polos menatap penuh kebingungan. Ibu, ayah kenapa nangis? Kita mau pulang, Bu? Aku berlutut, memeluk tubuh kecilnya, air mataku jatuh membasahi rambutnya. Iya, Nak. Kita pulang. Tapi mulai sekarang, hanya aku dan kamu. Kita akan berjuang berdua. Dava memeluk leherku lebih erat. Aku ikut ibu aja. Aku nggak mau lihat ibu sedih lagi. Kata-kata polos itu menancap di dadaku seperti pisau, sekaligus jadi penopang kekuatanku. Aku berdiri tegak, menatap Ari terakhir kali. Kau sudah membuat pilihanmu, Ri. Dan aku pun membuat pilihanku malam ini. Aku tak bisa lagi hidup dengan pengkhianat. Ari terdiam, wajahnya hancur, tapi aku tak lagi peduli. Dengan langkah berat tapi pasti, aku menggenggam tangan Dava dan melangkah keluar dari rumah sakit. Udara malam yang dingin menyambutku, seolah ikut menyeka air mataku. Hatiku hancur, tapi ada tekad baru yang menguat dalam dadaku. Aku tak akan lagi menjadi wanita buta yang dibohongi oleh orang-orang yang kucintai.
Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi untuk Dava, aku akan berdiri, aku akan melawan dunia. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang remang, aku melangkah meninggalkan masa lalu yang telah mengkhianatiku, untuk menjemput masa depan baru, meski penuh luka.